saya belum pernah melihat. Itu kan di TV, di warung. Tunjukkan yang asli, saya belum pernah melihat yang asli. Ya, oke, itu di warung atau di TV di mana. Lah ini di pengadilan loh, Pak. Di ruang pengadilan, fakta persidangan. Seingat saya galak sekali. Galak sekali. Saya masih ingat galak sekali. Tapi sekarang saya melihat beliau sangat bijak sekali. Saya ingin memperhatikan lagi video-video itu ya. Tadi ada video Gus Nur sama Rismond. Gus Nur adalah korban dari soal ijazah palsu yang tidak pernah ditunjukkan ke jaksa, tetapi toh dia tetap dihukum. Rismond dibidik oleh Polda Metro Jaya atas aduan Jokowi. Kemudian Jokowi sendiri mengaku bahwa Kasmujo adalah pembimbing skripsi, ternyata belakangan diingkari sendiri. Lalu bilang pembimbing akademik, diingkari pula oleh Kasmujonya. Tetapi jadi saudara sekalian, yang menarik adalah ini ada klaim-klaiman soal menang, racingnya siapa yang menang. Kata UI ya, saya tidak tahu ini dari mana nih dosen UI ini. Yang jelas dia mengatakan kubunya Jokowi menang 3-0. Kubunya Rosuryo ya nggak mau kalah, kami yang menang 3-0 katanya. Oke, kok bisa saling klaim seperti itu? Maka kita harus bacakan dan kemudian nanti kita bahas ya. Oke. Sebagaimana diberitakan oleh surabaya.tribunnews.com. Alasan sebut Jokowi menang 3-0 dari Roy Suryo CS di kasus ijazah palsu ahli UI kebenaran formil. Formil doang ya. Oke. Surya.co.id, ahli hukum pidana Universitas Indonesia UI, Aristo Pangaribuan mengatakan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi sudah menang 3-0 atas Roy Suryo CS dalam kasus ijazah palsu yang kini bergulir di Polda Metro Jaya. Hal ini beralasan karena kebenaran formil atau legal truth terkait kasus ijazah ini menguntungkan kubu Jokowi. Pertama, Bang Rifai sebagai kuasa hukum Pak Jokowi posisinya sudah menang 3-0 untuk Pak Jokowi, kata Aristo Pangaribuan dikutip dari tayangan Apa Kabar Indonesia Malam. Menurut Aristo, angin kemenangan yang mengarah ke Jokowi itu bertiup kencang seperti ingin menyapu atau menyerang Roy Suryo CS. Jangan-jangan dianggap sebagai follow the Moskwa down to Gorky Park listening to the wind of change. Jadi the wind of change ya. Dijelaskan Aristo di kasus ini harus dibedakan antara kebenaran formal atau legal truth dengan kebenaran material atau actual truth. Kebenaran formal sudah mengarah ke Jokowi karena secara otoritas dalam hal ini UGM sudah mengatakan bahwa ijazah Jokowi asli. Lalu laboratorium forensik Polri juga sudah menyatakan bahwa ijazah Jokowi identik dengan ijazah teman-temannya di UGM yang lulus di tahun yang sama. Kemudian ada data pendukung lain seperti adanya koran berisi pengumuman kelulusan Jokowi di UGM dan KKN. Nah itu kalau dijumlah akumulasi buktinya lebih dari 2. Makanya saya bilang 3. Itu pembuktian sederhana tapi terlalu rendah bagi saya. Artinya kebenaran formal ini sudah mengarah ke Pak Rifai dan kawan-kawan katanya. Meski demikian, lanjut Aristo, kebenaran formal ini belum tentu sama dengan kebenaran fakta karena kadang-kadang ada jarak. Yaitu yang namanya dasen dan dasolen ya. Kemudian jarak antara kebenaran formal dan kebenaran aktual inilah yang mencoba diotak-atik Roy Suryo dengan menyerang metode mendapatkan ijazah. Hanya saja lanjutnya, hukum di Indonesia tidak memberikan kesempatan bagi pihak yang dilaporkan dalam hal ini Roy Suryo CS untuk mengakses bukti yaitu ijazah Jokowi. Roy Suryo baru bisa mengakses bukti yaitu ijazah Jokowi ketika dia dihadirkan di pengadilan sebagai terdakwa. Selama ini tidak ditunjukkan maka akan ribut terus karena tidak diberikan instrumen untuk memberikan jarak antara legal truth dan actual truth. Kalau Roy Suryo jadi terdakwa harus ditunjukkan dan Roy Suryo harus diberikan akses untuk menilai tukasnya. Jangan sampai seperti Gus Nur dihukum tanpa pernah melihat ijazah yang asli.
Tak terima dikatakan kalah 0-3, Jamie Mokolensang dari tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis yang membela Roy Suryo justru mengklaim menang 3-0. Dia beralasan sudah banyak fakta yang tidak sesuai yang dikatakan Jokowi. Misalnya, KKN Jokowi yang oleh Bareskrim dikatakan dilakukan tahun 1983 namun diakui Jokowi pada tahun 1985. Lalu mengenai pengakuan Jokowi tentang Kasmujo sebagai dosen pembimbing akademik yang ternyata hal itu dibantah oleh Kasmujo saat ditemui Rismon Sianipar. Untuk melakukan kebenaran material dengan melakukan metode penelitian. Fakta-fakta di lapangan sangat bertentangan, jadi 3-0 untuk Roy Suryo CS, tegas Jamie. Sebelumnya penyidik Polda Metro Jaya yang menangani laporan Jokowi terhadap Roy CS memastikan akan menggunakan hasil uji laboratorium forensik Bareskrim Polri yang menyatakan ijazah Jokowi asli untuk menganalisis kasusnya. Kepastian ini diungkapkan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Ade Arisham Indradi di Polda Metro Jaya saat dikonfirmasi pada Selasa. Kombes Pol Ade Ari beralasan data forensik dari Bareskrim Polri diperlukan karena kasus yang ditangani Polda Metro terkait Undang-Undang ITE dan KUHP. Siapakah Aristo Pangaribuan? Nah, itu yang penting ya. Pemilik nama lengkap Aristo M.A. Pangaribuan SH LLM PhD adalah dosen di bidang studi hukum acara Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Ya nggak penting gelarnya, penting integritasnya. Dikutip dari website Law UI ACID, Aristo Pangaribuan menjadi staf pengajar di bidang studi hukum acara Fakultas Hukum Universitas Indonesia sejak 2013. Aristo menyelesaikan pendidikan sarjana hukum dari Universitas Indonesia dan Master of Laws dari Utrecht University. Aristo lalu meraih gelar doktor di University of Washington, Amerika Serikat setelah mempertahankan disertasinya dengan judul Cooperation and Non-Cooperation in Indonesia's Criminal Case Processing, Ego Sectoral in Action pada tanggal 5 Juli 2022, baru ya. Selain mendalami bidang hukum acara pidana, Aristo Pangaribuan juga memiliki ketertarikan pada kajian bidang hukum olahraga dan hubungan antara politik dan hukum. Di UI, Aristo pernah menduduki jabatan sebagai Kepala Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum dan Pilihan Penyelesaian Sengketa tahun 2015 sampai 2018. Selain pengabdian di lingkungan FHUI, Aristo juga memiliki pengalaman dalam pengabdian masyarakat di organisasi nasional sebagai Direktur Hukum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, Ketua Bidang Luar Negeri serta Arbiter Badan Arbitrase Olahraga Republik Indonesia BAURI pada 2017-2018. Berikut data selengkapnya. Doktor PhD dari School of Law University of Washington, Master of Laws Faculty of Law Utrecht University, kemudian sarjana hukum SH Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2004-2008. Relatif muda ya. Mata kuliah hukum acara pidana, praktik acara pidana, kapital selektif hukum acara perdata, bahasa Inggris hukum. Oke. Ini ada buku juga, Book An Introduction to the Indonesian Justice System, written with Arsa Mufti and Ihsan Zikri, publisher Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Buku Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia, penerbit Raja Grafindo Persada. Buku Perdebatan Menuju Mahkamah Pidana Internasional, penerbit Papas Sinar Sinanti dan Badan Penerbit FHUI. Ya, saudara sekalian, kalau dibilang menang secara formil, iyalah ya, secara formil. Tetapi sebenarnya yang kita butuhkan tuh bukan kebenaran formil, tapi kebenaran yang material, actual truth, not only legal truth. Tidak hanya soal kebenaran hukum, tapi kebenaran yang sesungguhnya. Nah, kebenaran yang sesungguhnya ini yang sedang diperjuangkan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Jadi cara melihatnya, saudara sekalian, yaitu kejadian setelah Bareskrim mengumumkan hasil penyelidikannya. Nah, di situ kalau kita mau bicara starting point perseteruan, karena di situ dianggap bahwa case close, ternyata enggak.
ketika Bareskrim berusaha menutup kasus itu dengan mengatakan ijazah Jokowi asli, ternyata fakta-fakta di lapangan mengatakan sebaliknya. Ketika UGM kemudian ingin diperkuat dengan Bareskrim mengatakan bahwa ijazah itu didapatkan dengan prosedur yang benar, fakta-fakta yang justru dikeluarkan atau ditampilkan Bareskrim sendiri menyatakan sebaliknya. Jadi memang benar, awalnya menang 2-0. UGM mengafirmasi, Bareskrim mengafirmasi, ini dua-dua lembaga. Tapi actual truth-nya nggak begitu. Actual truth-nya adalah kalau tadi dibilang ada koran yang memuat hasil pengumuman, maka yang terjadi adalah justru koran itu sekarang dihilangkan dalam tanda kutip, disita dalam tanda kutip. Ya, diraibkan dalam tanda kutip. Kenapa? Karena takut diotak-atik Rismon. Dilihat lagi apakah asli, apakah betul tulisannya puasa bukan pasa atau bacaannya poso. Satu. Ketika dikatakan mau mencari actual truth-nya soal KKN, ternyata Johandani Puro Raharjo, Dirtipidum, Brigjen mengatakan tahun 83. Jokowi sendiri bilang awal tahun 85. Belum lagi tadi kita tampilkan Kasmujo. Awalnya mengatakan dosen pembimbing skripsi. Ternyata dibantah. Udah 3-0 kan. Ternyata ketika mengatakan dosen pembimbing akademik. Bantah lagi Kasmujonya. 4-0. Belum lagi soal identik dan tidak identiknya foto-foto atau ijazah, belangko ijazah yang diperbandingkan. Jadi banyak sekali fakta-fakta. Jadi kalau pada mulanya Jokowi unggul 2-0 akibat keterangan UGM dan keterangan katakanlah Bareskrim plus ditambah bukti-bukti yang kelihatannya meyakinkan, tetapi ternyata sekarang skor bukan lagi 2-0 atau 3-0, tapi barangkali sudah 4-3, 5-3, 6-3 untuk kemenangan Roy Suryo, Rismon Sianipar dan kawan-kawan. Jadi makin banyak bukti-bukti yang mengarah kepada tidak palsu justru. Termasuk terakhir yang menggemparkan. Ternyata Universitas Pasar Pramuka yang mengeluarkan ijazah. Ini juga, nah ini kenapa dalam perbincangan ini tidak disertakan hal-hal seperti itu ya saudara sekalian. Sekali lagi yang dicari adalah bukan sekedar legal formal atau legal truth tetapi actual truth. Kalau saya mengatakan bukan hanya kebenaran formal, tetapi kebenaran material. Ya, itu yang dicari. Dan kalau kita bicara kebenaran material, ya posisinya susah. Kubu Jokowi. Karena itu ujung-ujungnya mengancam. Siapapun yang mengatakan ijazah palsu dan lain sebagainya, mau diancam, mau digusnurkan dalam tanda kutip, mau dibambang terikan dalam tanda kutip. Ya. Seperti keluhan Gus Nur tadi, dihukum menjalani penjara tetapi tidak pernah tahu ijazah yang aslinya seperti apa di muka persidangan. Gak ada. Padahal dia difitnah dengan menyebarkan berita bohong dan terakhir bukan berita bohong tapi ujaran kebencian mengenai ijazah. Nah, inilah susahnya kita ya. Para hakimnya, para penegak hukumnya tidak melindungi demokrasi, kebebasan menyatakan sikap baik secara lisan maupun tertulis dan juga hak rakyat untuk mengetahui dokumen-dokumen pejabat publik apalagi yang disertakan di dalam proses berpemilu. Begitu sobat RH sekalian ya. Itu saja yang bisa saya share. Sekali lagi menang tuh 3-0. Memang awal-awalnya Roy Suryo dan kawan-kawan tidak sebenarnya kalau kita mau jujur ya. Roy Suryo dan kawan-kawan awalnya leading 1 atau 2-0. Disamakan kedudukannya bahkan unggul pihak Jokowi 3-2. Nah sekarang Roy Suryo dan kawan-kawan unggul lagi 5-6-3. Gitu yang tepatnya ya. Jadi ketika Rismon Siaan, Roy Suryo melakukan yang namanya face recognition, melakukan uji uji katakanlah
terhadap ijazah yang di-upload oleh kader PSI itu unggul 2-0. Let's say unggul 2-0. Lalu disamakan dan kemudian balik unggul 3-2. Tadi UGM menyatakan asli, Bareskrim menyatakan asli, dan kemudian ada data pendukung yang seolah-olah benar. Berbalik unggul 3-2. Tapi rupanya gol bunuh diri dan kemudian berturut-turut para penyerang Roy Suryo. Jadi gol bunuh diri itu dilakukan oleh Brigjen Johandani Purworaharjo. Yaitu tadi soal KKN lah, soal sarjana muda lah, soal kredit, dan itu semua terpampang di press conference-nya Dirtipidum, kan begitu. Maka posisinya bukan lagi 3-0 atau sebelumnya saya mengatakan 3-2, tetapi 6-3 bahkan 7-3 jangan-jangan. Begitu saudara sekalian ya. Apa lagi ya? Itu saja ya. Coba kita bacakan komentar sobat era sekalian. Nanti kita mau santai lah ya. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus Gus Nur ini. Janganlah lagi-lagi kita penjarakan orang-orang yang sedang mencari kebenaran. Sayang sekali negara ini hancur gara-gara kasus ijazah mantan presiden. Hadir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijazah Pasar Pramuka. Lihatlah, Kas Mujo juga senyum gak bangga karena merasa bukan muridnya. Gus Nur sudah insaf malah bilang jangan main-main dengan Jokowi, doanya menembus langit. Kapan dia bilang begitu? Anjir, pede banget bohongnya ya, bisa begitu ya tuh orang. Saya lihat tadi ya, ketika ditanya wartawan, ketika dibilang apakah Pak Kasmujo pembimbing skripsi? Ya bukan, tapi lihat mata Jokowi, tidak ke lawan bicaranya, tapi ke lain. Itu menunjukkan ya, kalau there must be something gitu ya. Kasihan dekan 1980 UGM yang gak dianggap karena kebohongan Mulyono. Haha, ngapal ya Pak. UPP Universitas Pasar Pramuka. Widodo, Mul juga harus tahu, Mul berkuasa di suatu negara itu juga ada batasnya. Jadi Mul kalau berkuasa itu jangan sewenang-wenang. Sekarang paham kan? Lihatlah wajah Kasmujo ketika dia dipanggil Mulyono. Dia senyum gak merasa bangga, melainkan senyum acting saja. Saya rasa yang di Polda gak akan naik. Jokowi pilih damai nanti karena dia sakit. Orang jadi ketua PSI aja gak jadi. Ya dari awal dia memang ingin case close. Tidak ada satu forum pun yang mengutak-atik ijazahnya, kan begitu. Makanya kemudian dia melakukan politik buying time, delaying time, agar kemudian nanti tidak ada pengadilan apapun yang memerintahkan dia untuk menghadirkan ijazah asli, apalagi sampai untuk diuji secara forensik. Ya begitulah. Begitu saudara sekalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.